Amanginang kita memulai hidup kita menerima sukacita dari Tuhan. Hari ini renungan pagi bagi kita bersyukur kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita akan menerima renungan pagi, mari kita siapkan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru ini. Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Engkau Tuhan yang menjagai kami. Biarlah Tuhan hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi bagi kita hari ini, Selasa 20 September 2022. Tertulis di 2 Samuel 12 ayat 13. Dikatakan di situ, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua pasti tahu informasi saat ini. Kejadian polisi tembak polisi. Bahkan ada skenario yang membuat kita terkecoh dengan keadaan itu. Siapa yang salah kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi jelas dikatakan firman ini Yesaya 18 ayat 4. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Berarti siapa yang mati? Yang melakukan dosa itu. Siapa yang melakukan dosa itu? Yang melakukan penembakan itu. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita menghilangkan nyawa, maka nyawa ganti nyawa. Kalau kita membunuh dan itu kehilangan nyawa, maka nyawa itu harus diganti dengan dia. Konsekuensinya nyawa ganti nyawa. Itulah yang terjadi saat ini. Kita miris. Kita hanya bisa berdoa kepada keluarga korban supaya Tuhan kuatkan. Dan itulah panggilan dari Nats ini. Natan mengaku, dia mengatakan Tuhan aku sudah berdosa. Bagaimana aku supaya engkau mengampuni aku? Maka Daud berkata, Tuhan menjauhkan dosamu. Engkau sudah diampuni dan engkau tidak akan mati. Jelas dikatakan di Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Itu yang membuat Natan takut akan dosa yang dia lakukan. Dia akan menerima kematian. Maut akan di hadapannya nyata. Sehingga dia mengaku segala dosanya kepada Tuhan. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Jelas kalau pelaku pembunuhan itu tidak mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka maut di hadapannya. Tidak hari ini, besok. Tidak untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Karena apa?
Karena konsekuensi dosa itu adalah tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Itu konsekuensi dosa. Oleh karena itu, Nathan mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan Daud menyembuhkan kekecewaan yang ada dalam diri Nathan karena dia sudah berdosa. Maka Tuhan memanggil Nabi Nathan dan Nabi Daud untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Dengan apa? Dengan dua nabi itu pekerjaan mereka menegur, mengingatkan kita umat manusia yang berdosa supaya mau memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita ditegur dari firman ini, kita diingatkan dari firman ini, tetaplah melakukan pengakuan dosa. Tetaplah mengaku dosamu kepada Tuhan. Karena apa? Siapa yang mengakui kesalahannya, siapa yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Tetapi siapa yang tidak mau mengampuni sesamanya dalam kesalahan, siapa yang tidak mau mengakui dosanya, maka dia akan dihukum. Tetaplah memiliki hidup yang teratur dengan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dosa kita dihapuskan Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang besar. Tetap kuat, melakukan kebaikan, jangan melakukan dosa, karena upah dosa jelas maut di hadapan kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kami untuk tetap mengakui kesalahan, perbuatan jahat, dosa yang kami lakukan. Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang menyertai kehidupan kami. Berkati kami dan berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menerima renungan pagi. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas.